Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan atau sermon today pada hari ini berjudul Banggalah dengan Juru Selamatmu. Banggalah dengan Juru Selamatmu. Saudara-saudara, kita tentunya tahu apa arti bangga. Bangga adalah suatu rasa di dalam diri kita ketika kita bisa mencapai suatu prestasi. Misalnya saudara cum laude dalam suatu pendidikan tinggi, mendapat penghargaan cum laude, itu ada kebanggaan. Bangga itu boleh, tapi jangan sombong. Karena jika kita tidak mengendalikan diri dari rasa bangga itu, bisalah itu nanti berkembang menjadi kesombongan. Dan kesombongan inilah yang tidak baik. Dan Tuhan juga tidak menghendaki orang sombong. Tuhan tidak menghendaki anaknya atau muridnya menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan adalah pangkal atau awal dari kejatuhan. Saudara-saudara, renungan ini berjudul Banggalah dengan Juru Selamatmu. Banggalah dengan apa yang engkau imani dan yakini, karena belum pernah ada seorang tokoh agama atau nabi yang berani secara gamblang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Belum pernah ada yang berani mengatakan demikian. Jadi pengertian atau firman Tuhan yang saya sampaikan di sini adalah bersifat rohani, bahwa kita harus bangga dengan apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Saudara-saudara, ada beberapa statement yang membuat kita harus bangga. Dan bukan cuma bangga, tetapi kita juga harus melakoni dengan tekun dan dengan setia. Apa itu? Ada kata-kata dari Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus berkata, atau Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Belum pernah ada orang tokoh agama apapun yang berani berkata demikian. Ini kata Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kata-kata dari para malaikat ketika diwartakan telah lahir Tuhan Yesus. Malaikat yang berkata-kata, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian ada kata-kata yang juga harus membuat kita bangga, karena Juru Selamat kita bukan main-main. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini merupakan ayat pegangan kita, ayat andalan kita, dan ayat sekaligus menjadi ayat kebanggaan kita. Jadi orang yang meninggalkan Kristus, dia tidak resapi kata-kata ini. Kemudian ada di dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Ini kata Rasul Paulus. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-1 atau yang pertama, itu dikatakan Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jadi sangat menguatkan sekali. Kemudian ada pertanyaan besar, saudara-saudara. Kenapa ada orang yang sudah lama menjadi murid Kristus, sudah lama menjadi orang Kristen, bisa murtad, bisa meninggalkan Kristus? Itu pertanyaan besar. Kenapa bisa?
karena dia tidak melakukan atau mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Orang yang meninggalkan Kristus, pada akhirnya dia meninggalkan Kristus karena dia tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Kita bisa baca secara lebih jelas di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, yang membuat orang meninggalkan Kristus itu tentunya tidak tiba-tiba, tidak hujan tidak angin dia meninggalkan Kristus atau mengingkari Kristus atau murtad. Apa yang bisa membuat orang meninggalkan Kristus? Oh, banyak. Perjalanan hidup yang penuh tantangan dan hambatan bisa membuat orang berubah arah. Orang yang tidak tahan mengalami tantangan dan hambatan, dia bisa mengganti juru selamatnya. Saudara-saudara, kalau ayat yang tadi kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, itu ada kata-kata kunci di situ, mengerjakan keselamatan. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Berarti kita perlu menghidupi iman kita, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai seorang murid Kristus. Ada pertanyaan berikut, apakah perintah ini bersifat opsional atau pilihan? Apakah perintah ini hanya sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan tidak masalah bila tidak dilakukan? Ingat saudara-saudara, ada frasa dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini artinya itu tidak ada pilihan yang bersifat opsional. Sama sekali tidak menunjukkan opsional. Sebaliknya, frasa ini justru menekankan bahwa kita harus mengerjakan, harus mempraktekkan iman kita itu dengan sangat-sangat serius. Sebegitu seriusnya hingga mencapai kata yang dikatakan takut dan gentar. Saking kita seriusnya melakukan itu, kita mempunyai rasa takut dan gentar karena kita sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan iman kita dengan takut dan gentar. Itulah yang dimaksud perkataan takut dan gentar, karena kita sangat serius melakukannya atau mengerjakannya. Jadi saudara-saudara, jika kita baca di bagian ayat yang sebelumnya, perkataan itu bermakna kita harus sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena saudara-saudara, sangat disayangkan banyak orang, mungkin juga tidak banyak, tetapi ada orang yang tidak mengerjakan dengan demikian, dia terhilang. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, di sini Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, jadi orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang berkhotbah, mengajar, dia juga harus melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya. Kenapa? Karena kalau tidak, jangan sampai dia sudah mengabarkan Injil, berita keselamatan, kabar sukacita, akhirnya dia ditolak. Sangat disayangkan, sangat menyedihkan. Jadi kesimpulannya saudara-saudara di akhir renungan pada hari ini, yang pertama harus ada perjuangan yang serius dan sungguh-sungguh dari kita dalam mengiring Kristus. Yang kedua, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Itulah yang berkaitan dengan yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27,
melatih tubuh dengan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan yang memberitakan Injil itu ditolak. Kemudian yang ketiga, ada peluang bisa tertolak. Ada peluang bisa tertolak. Seperti yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Ada kata-kata dari seorang hamba Tuhan, seorang pakar teologi ya. Dia mengatakan, jangan memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dengan daging. Itu kita harus hati-hati. Kita memulai dengan baik, mengabarkan Injil dengan baik, tetapi akhirnya kita mengakhiri dengan daging. Ini yang berbahaya, saudara-saudara. Kemudian yang berikut atau yang keempat, kita harus rajin baca firman Tuhan setiap hari. Itu bagian dari mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kemudian yang kelima, rajin dan tekun beribadah. Rajin dan tekun dan serius dalam beribadah. Kalau saudara rajin, mungkin karena ada alasan lain. Saudara tekun, itu bagus sekali. Dan juga serius beribadah. Itu membangun dari mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena kita menerima firman Tuhan di dalam ibadah, keluar kita harus menguasai diri kita, melakoni dengan baik. Memang saudara-saudara mudah diucapkan, tetapi ketika akan dilakoni, akan dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu perlu perjuangan. Makanya ada perkataan, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Dan yang bagian akhir, yang membuat kita harus bangga, karena kita tahu kepada siapa kita beriman dan berpengharapan. Sekian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Engkau yang semakin ditinggikan dan dimuliakan dan semakin bertambah-tambah, biarlah hamba yang semakin berkurang-kurang. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.